Mereka kan nggak punya aset sendiri gitu. Kebanyakan asetnya tuh punya Pemda kan, termasuk Stadion GBLA yang Persib akhirnya beli pakainya kan 30 tahun gitu. Nah masalahnya ada di situ sebetulnya. Kalau tadi disinggung Dewa United, ada kali sudah 50. Teja. Nah, kiper ada berapa nih yang dipanggil? Kayaknya cuma 3 kan, Jo? Teja masuk pasti. Teja masuk. Kan sekarang daftar ada 5 atau 4 sih? 4 ya? 4 kiper, iya. Dari Teja 4, masuk. nanti yang masuk 3 kan? Tapi kalau Teja masuk, Persib yang puyeng. Persib yang puyeng. Dia nggak punya kecuali dia datengin kiper asing ya. Dia datengin kiper asing dan ngorbanin beberapa pemain asing untuk dilepas gitu. Gimana siapa ya, Pak? Ya itu kalau sih. Tapi ini momentum banget buat Teja buat bersinar sih. Seharusnya ya Teja dipanggil lah. Teja, Sandy Walsh, Agnar. Dion Max kayaknya dicoret sih. Dion Max coret ya. Sulit ya. Sulit. Mark Locke juga. Mark Locke positivity. Soalnya dia kemarin-kemarin kan nggak di ini juga sama Jurgen. Iya, nggak pernah masuk squad yang FIFA Matchday kan. Tapi kan alasan waktu FIFA Matchday kemarin Mark Locke disimpan karena ntar buat Piala AFF diminta juga kan. Benar. Dia bilang gitu nih. Tapi kan sekarang banyak yang baru nih. Waktu itu John Hartman bilangnya gitu, menjaga match fitness-nya biar ntar Locke disimpan buat AFF. Ya kemungkinan dipanggil juga. Mungkin ya itu Dion Mark doang mungkin yang enggak ya. Dion Mark yang berpotensi nggak dibawa, kayaknya udah pasti Dion Max lah ya. Karena kita tahu backnya timnas banyak banget kan yang berkualitas. Iya benar. Ini kita tahu lagi rame banget nih di media sosial, Bobotoh dalam hal ini Sporza Persib Bandung kayak mengkritik manajemen lah karena mereka tuh melihat di sesi latihan Persib Bandung kayak lapangan pendamping GBLA yang jadi arena latihan Persib Bandung tuh nggak ideal lah, mereka mengaku seperti itu. Dan ditambah lagi diamini oleh Igor Tolic yang bilang juga agak mengeluhkan soal kualitas dari lapangan pendamping. Dan ditambah lagi juga viral banget tuh momen dimana salah satu akun tuh mengcapture dari atas Stadion GBLA yang ternyata sekarang masih dalam gue nggak tahu masih dalam tahap proses perbaikan seperti apa karena kelihatannya masih berantakan gitu. Dan banyak bobotoh tuh di media sosial yang langsung membanding-bandingkan dengan misal kayak Bali United. Kita tahu kan Bali United Training Center tuh oke banget kan yang sekarang jadi lokasi tes timnas Indonesia. Terus juga Bali juga punya stadion Iwayan Dipta juga proper ya. Bagus juga rumputnya karena beberapa kali juga sempat kalau nggak salah masuk jadi venue Piala Dunia nggak sih yang U20 masuk kan U20 kan. Walaupun itu udah lama, tapi mereka juga masih. Jadi kalau orang Indonesia biasanya pembangunan tuh getol, keren, tapi setelah itu nggak diurus kan. Tapi kalau khusus Iwayan Dipta nih, Stadion Kapten Iwayan Dipta, proses perbaikan atau perbaikan apa namanya? Renovasi. Perawatan lah gitu, maintenance-nya masih oke gitu kan. Terus juga ada Dewa United, kita tahu dia punya lapangan latihan yang keren banget. Terus juga stadionnya walaupun itu bukan stadion punya mereka yang Banten International Stadium, tapi tetap aja kan oke gitu rumputnya. Ini kenapa sih manajemen Persib Bandung kita tahu dikenal sebagai salah satu klub kaya di Indonesia, kayak duit mah kayak bukan perkara gitu buat mereka, tapi perihal fasilitas ternyata nggak jadi yang terbaik di Indonesia gitu. Masalahnya di Indonesia adalah kayak klub kayak Persib ya, mereka kan nggak punya aset sendiri gitu. Kebanyakan asetnya tuh punya Pemda kan, termasuk Stadion GBLA yang Persib akhirnya beli pakainya kan 30 tahun gitu. Nah masalahnya ada di situ sebetulnya. Kalau tadi disinggung Dewa United, Bali United, ini koreksi kalau gue salah, Bali United dan Dewa United itu memang pemilik klubnya atau konsorsium yang punya klubnya itu memang punya lahan di sekitar situ. Jadi itu lahan atas nama mereka. Jadi mereka yang bisa punya hak mau ngelola, mau dibikin apa, ya itu terserah mereka gitu. Sedangkan Persib ini terkendala adalah lahan dan nggak bisa sembarangan lahan dibangun. Dan juga apakah bobotoh rela kalau misalnya Persib membangun taruhlah lapangan latihan, fasilitas latihan, tapi tidak berada di kota Bandung. Taruhlah misalnya Kabupaten Bandung di pinggiran, di Sumedang lah, Jatinangor lah, atau di Bandung Barat lah, di Cimahi, jauh dari pusat kota. Apakah bobotoh mau kalau begitu? Nah, soal lapangan pendamping ini yang menarik nih. Gue waktu Desember 2025 ke Buriram. Di samping stadion utamanya Buriram, itu adalah lapangan latihannya Buriram, lapangan latihan pendamping. Dan kalau penglihatan gue dari jauh, kualitasnya sama lah, mirip-mirip lah sama kayak lapangan pendampingnya GBLA gitu. Jadi memang fasilitas latihan yang mumpuni itu akan berpengaruh ketika di sesi di permainan yang sesungguhnya. Tapi dengan yang ada sekarang pun Persib oke.
Mereka bisa menjalankan program latihan dengan baik, hasilnya terlihat di lapangan. Jadi mungkin kritik Bobotoh juga valid ya, tapi Bobotoh juga mungkin bisa mendorong ke Pemda Jawa Barat atau ke Pemprov Jabar, ke Pemkot Bandung atau Pemkab Bandung. Mereka bisa mendorong, tolonglah sediakan lahan untuk dibangun Persib. Jangan naruh duit tapi bantu buat lahan Persib gitu. Itu lebih berguna daripada misalnya kepala daerah kayak kemarin waktu itu mau nyiram duit 11 miliar atau 1 M gitu buat Persib. Daripada dihujat Bobotoh kayak gitu, mending Anda bantu nyari lahan gitu, buka lahan buat Persib. Itu lebih berguna dan akan dikenang gitu. Gimana, Pak? Iya, Bobotoh tuh sebenarnya mengkritik itu kan juga salah satunya karena citra ya. Maksudnya Persib nih udah 3 musim beruntun juara Super League, terus juga ngebawa nama Indonesia ke Asia, mempunyai stadion rumput yang Bagus. Bentol-bentol kan bukan bentol-bentol apa? Bopeng. Kurang bagus gitu. Kurang elok. Jadi iya kurang elok juga. Mereka juga membahas soal pemain kan kasihan juga, fasilitas gym aja dia harus ke fasilitas yang gym umum kan. Beda dengan ya rival-rivalnya yang udah Bali, punya. Dewa, iya, Persija juga punya gym khusus gitu. Sampai diledek Selangor FC juga kan. Selangor tiba-tiba kemarin soal sesi lapangan latihan. Banyak tuh akun medsos. Bali United juga ya. Bahkan Persija, tapi Persija bukan akun Persijanya, akun fan ya gitu ya. Persebaya juga ngeledek soal fasilitas gym. Budi kan punya sih di samping lapangan bermain itu ada gymnya ya. Iya, jadi maksudnya untuk itu kan untuk membantu juga para pemain supaya betah juga kan. Jadi sebenarnya Bobotoh tuh ngenekan itu karena alasannya itu dua itu, citra dan untuk pemain. Jadi masa depan juga. Iya, maksudnya dan masalah fasilitas ini kan juga yang diminta sama Bojan Hoda kan. Alasan dia mau perpanjang kalau fasilitas ini ditingkatin, latihan dan gym. Tapi kan kenyataannya sampai saat ini belum. Padahal di 2025 di Deputi CEO-nya PT PBB, Adit ya. Tahun 2020 itu udah bilang sebenarnya udah diurus nih, udah mau gym, fasilitas dan lain-lainnya, tapi kenyataannya sampai 2026 ini belum ada pergerakan ya, atau emang kita belum tahu aja, belum diumumkan lah ibarat kata gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan Bobotoh minta ada perbaikan fasilitas. Iya benar, karena udah dijanjikan dari tahun 2005 dan sudah disuarakan oleh Bojan Hodak. Oke, harapannya sekarang ya manajemen Persib dan juga entah Pemprov Jawa Barat atau Pemkab dan Kota Bandung bisa berkolaborasi demi kebaikan Persib Bandung, karena ujung-ujungnya juga Persib Bandung nih nggak cuma jadi kebanggaan warga Jawa Barat tapi juga Indonesia ketika mereka main di kompetisi Asia ya, entah di ACL 2 atau di ASEAN Club Championship. Ya nggak berasa nih kita ngobrol, Pak Arung, Bang Rifan, udah sekitar 40 menit kita ngobrol. Nanti kalau ada next isu menarik kita bahas-bahas lagi di podcast Kickoff ya. Oke, Zoners, terima kasih banyak udah join di podcast Kickoff hari ini. Sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.